Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ansha khalqahu wa bara wa qasama ahwala ibadihi ghinan wa faqra wa anzalal ma'a wa syaqwa asbabas sara. Ahmaduhu subhanahu fa huwa alladzi ajra ala ta'ina ajra wa asbala 'alal 'asina sitra. Huwa subhanahu alladzi ya'lamu ma fawqa as-sama'i wa ma tahta as-sara wa la yaghibu an 'ilmihi dabibun namli fil laili idza sara. Sabbahat lahu samawati wa amlakuha wa sabbahat lahu nujumu wa aflakuha wa sabbahat lahu al-ardu was sukanuha wa sabbahat lahu al-anharu wa asmakuha wa sabbahat lahu al-biharu wa hitanuha wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nidda lahu wa la syabih wa la kufa wa la mithla wa la nadhir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqi wa aminuhu ala wahyi arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan alal ibadi ajma'in. Fa salawatullahi wa salamu alaihi ma dzakarahu dzakirunal abrar wa salawatullahi wa salamuhu alaihi ma ta'aqabal lailu wan nahar wa nas'alullaha ta'ala an yaj'alana min salihai ummati wa an yahsyurana yaumal qiyamati fi zumratihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamin qail ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi berbagai macam kenikmatan kepada kita di dalam kehidupan di dunia ini. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kita bisa hidup dengan tenang di dalam kehidupan kita di dunia ini. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat keturunan. Kita memiliki anak itu merupakan nikmat yang sangat-sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Bagaimana tidak merupakan kenikmatan yang terbesar karena anak bisa merupakan amal jariah bagi orang tuanya. Anak ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, kalau dia menjadi anak yang saleh, dia akan mendoakan orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath." Apabila meninggal seorang anak Adam, maka akan terputus seluruh amalnya kecuali dari 3 perkara. Salah satunya kata Rasulullah, awwaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang akan mendoakannya. Subhanallah. Anak saleh. Ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, dia akan terus ingat kepada orang tuanya. Dia akan mendoakan orang tuanya. Dia akan bersedekah atas nama orang tuanya. Dia akan berbuat kebaikan-kebaikan demi untuk terus menyambung silaturahmi, demi terus melakukan bakti kepada orang tuanya walaupun sudah meninggal dunia. Bahkan dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, harta dan juga anak itu merupakan perhiasan dalam kehidupan di dunia ini. Betapa tidak dikatakan sebagai perhiasan. Kita melihat orang yang baru menikah, kemudian punya anak, dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa bahagianya rumah tangga mereka, betapa hidupnya rumah tangga mereka setelah dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ingat bahwasanya anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qu anfusakum. Jaga diri kalian ya dan juga keluarga kalian dari api neraka.
Dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min abdin yastarihi lahu ra'iyatan." Tidak ada seorang hamba pun, kata Rasulullah, yang diberi amanah untuk menjadi pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, diamanahi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun alaih. Kemudian ketika dia meninggal dunia dalam keadaan menelantarkannya, dalam keadaan tidak mempedulikannya, illa harramallahu alaihi jannah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan surga baginya. Oleh karena itu, para hadirin akan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini memiliki amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bertanggung jawab atas amanah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Kita punya anak wajib untuk kita perhatikan. Di antara perkara-perkara yang perlu kita perhatikan dengan anak kita, yang pertama dan paling utama adalah mendidik anak dengan pendidikan agamanya dia. Kita lihat di dalam Al-Quran Al-Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Luqman Al-Hakim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim." Kata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang Luqman, ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Wa huwa ya'idhuhu," dan dia memberikan peringatan kepada anaknya, memberikan nasihat kepada anaknya. Kewajiban orang tua bukan hanya memikirkan membiayai anaknya saja. Kewajiban orang tua bukan memikirkan bagaimana sekolah anak saya, bagaimana makan anak saya, bagaimana pertumbuhan anak saya. Tidak. Yang paling utama, orang tua memiliki kewajiban untuk memberi nasihat kepada anaknya. Bukan tidak mempedulikan anaknya, bukan tidak memperhatikan anaknya. Lihat, di sini kata Allah Subhanahu wa taala, Luqman wa huwa ya'idhuhu, memberi peringatan kepada anaknya, memberi nasihat kepada anaknya. Apa nasihat pertama yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat-sangat besar sekali. Kemudian di antara perkara yang perlu kita perhatikan dengan anak kita, kita memiliki kewajiban untuk menanamkan kewajiban salat kepada anak kita. Kita harus bersabar dalam memerintahkan salat kepada mereka. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Perintahkan anakmu untuk salat, perintahkan keluargamu untuk salat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, bersabar atasnya. Artinya bukan berarti saya sudah memerintahkan anak saya untuk salat kemudian tidak mempedulikannya lagi. Tidak, terus menerus sabar. Perintahkan, belum sholat, lagi dan lagi sampai anak tersebut memperhatikan tentang permasalahan sholatnya. Rasulullah SAW sampai membolehkan untuk memukul anak ketika dia tidak mau melaksanakan sholat. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Muru auladakum bis sholat wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anakmu untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'i asyri sinin, dan pukul mereka ketika mereka berusia 10 tahun. Perhatian ya, jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, seseorang memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya dengan pendidikan agama, bukan hanya memperhatikan pendidikannya dunia saja. Ingat, anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilaih innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, jamaah Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah orang tua tidak lepas mendoakan anaknya dalam setiap keadaan, dalam setiap kesempatan. Bukan hanya ketika anaknya sedang sakit saja, bukan hanya ketika anaknya sedang ujian saja, bukan hanya ketika anaknya sedang membutuhkan pekerjaan saja. Tidak, dalam setiap keadaan, terutama dalam permasalahan agamanya dia. Ingat, kita dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim yang menghancurkan begitu banyaknya berhala. Apa di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, "Rabbi ij'al hadzal balada amina."
Kata Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jadikan negeri ini Makkah, negeri yang aman," kata Nabi Ibrahim. Kemudian wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan juga anak-anakku dari menyembah berhala. Subhanallah, kita tahu Nabi Ibrahim yang menghancurkan sekian banyak berhala, melawan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tetap berdoa meminta kepada Allah agar dijauhkan dari menyembah berhala. Kesiapan seorang manusia. Di dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati." Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang mendirikan salat dan juga keturunan-keturunanku. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini bisa dijadikan orang yang istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita saja, tapi keluarga kita juga. Ingat bahwasanya anak amanah dari Allah Subhanahu wa taala, anak yang ketika diamanatkan kepada kita itu dalam keadaan fitrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan ke muka bumi ini melainkan dia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya tersebut seorang Yahudi dan seorang Nasrani, au yumajjisani, atau menjadi seorang Majusi. Orang tualah yang akan membentuk anak. Orang tualah yang akan bisa mengarahkan anak kemana. Anak condong menjadi anak yang soleh, maka anak tersebut akan menjadi anak yang soleh. Na'udzubillah, kalau dididik anak untuk pendidikan yang tidak agamis, yang tidak mengenal agama, na'udzubillah, dia akan menjadi anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Apalagi ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, anak akan melupakan orang tuanya. Anak tidak mau mendoakan orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita serta keluarga kita dari api neraka jahanam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhiyal hajah. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.